anak-anak kita tidak bisa mengakses pendidikan, maka pada saat itu kesenjangan akan diproduksi dengan baik-baik. Ketika kebijakan Mas Menteri ya, kita buat agar sekolah lebih dekat dengan warganya, protes dari masyarakat luar biasa. Dan saya bertahan. Dengan PPDB, dengan model zonasi. Digebukin saya tiap hari, saya bertahan. Tapi apa kemudian yang saya temukan? Betul, tempat saya lahir di Tawangmangu itu tidak ada SMA, SMK negeri sama sekali. Maka akses pendidikan di sana menjadi unfair. Dan kemudian ada anak yang kelahiran di situ jadi gubernurnya. Dan membutuhkan waktu sekian tahun untuk itu. Yang saya lakukan pertama adalah membangun kesadaran dari pemerintah. Ya udah, kamu buat sekolah kok, susah amat. Mas Menteri, kita buat sekolahan di sana, langsung semua rebutan. Dua, sebenarnya anak ini surprise buat saya. Karena waktu itu ada protes pertama adalah kami tidak bisa mengakses pendidikan. Dari sisi jarak, yang kedua dari sisi biaya. Lalu kita bicara soal penurunan angka kemiskinan, yang kemudian maaf, bantuannya adalah karitatif, kasih duit. Itu oke. Tapi untuk jangka panjang tidak oke. Maka satu-satunya yang bisa mengubah adalah pendidikan. Maka saya mencoba mengambil 3 sekolah SMK, saya jadikan namanya menjadi SMK Jateng, boarding school, saya biaya di APBD, dan ternyata nggak sulit. Anak ini adalah salah satu contoh yang kemudian dia tidak punya harapan mimpi besar bisa sekolah, maaf orang tuanya miskin. Dan ketika kemudian persaingan ketat untuk bisa masuk ke sekolah itu kita lakukan karena terbatas, maka pada saat itu saya terharu aja Mbak Bella. Karena apa? Semua yang datang itu ternyata betul-betul tidak mampu. Dan pada saat saya wisuda mereka, itu ada beberapa baris itu orang tuanya, Mas Budi, gendong adik kecil dan adiknya itu ingusan. Tahu kan? Performanya itu maaf, miskin. Bu, ibu kok datang ngapain? Anak saya sudah training Pak, nggak bisa di wisuda, saya mewakili. Oh, makasih. Ibu kenapa? Anak saya sudah berangkat ke luar negeri Pak, udah kerja. Yang saya rasakan kemudian, ini bagian investasi besar selama 3 tahun, yang tahun ke-4, ke-5 kita sudah dapat hasil. Dan dia merubah nasib. Baiklah, anak ini kemarin kira-kira minggu lalu saya podcast karena dia sudah 4 tahun di Jepang dan baru pulang. Yang saya tanyakan apa? Apakah kamu sekolah di SMK sekarang dapat pekerjaan sukses? Bukan. Yang saya tanyakan, bro, setelah kamu mendapatkan ini, apa yang kamu lakukan pada orang tuamu? Pertanyaan sama kepada 3 anak yang menurut saya dia sukses. Bukan cerita soal pekerjaannya. Apa yang kamu lakukan? Cerita ini dilakukan. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu saya sudah saya belikan rumah, hutangnya saya bayar, dia sekarang usaha sendiri. Dan 3 anak yang saya wawancara kebetulan bapaknya nggak ada semua. Saya hanya mau menunjukkan betapa hebatnya ibu, betapa hebatnya perempuan, betapa hebatnya mereka memberikan tanggung jawab. Dan terakhir Mbak, saya ceritakan, di balik kesuksesanmu itu ada nggak gurumu yang mendorongmu? Ada Pak. Siapa? Semua Mbak Ella guru BP. Guru BP. BK sekarang ya? Namanya BK ya sekarang. Langsung saya bilang, ada nomor teleponnya gurumu. Itu waktu saat podcast. Telepon gurumu sekarang. Video call. Langsung. Namanya siapa? Bu Ana. Saya juga ingat. Bu Ana kemudian menyampaikan cerita, saya lagi sama Pak Gubernur, Bu Ana, Pak Gubernur mau bicara. Bu Ana, ini muridnya. Iya. Bu Ana gimana ngelihat muridnya? Pak Ganjar saya senang, murid saya sukses. Sesederhana. Ibu di mana kok masih pakai seragam? Itu kira-kira jam 9 malam, saya masih di sekolah. Wow, ada orang tua hebat, ada kemampuan luar biasa, dan ada guru yang mendampingi serius sehingga anak itu sukses. Ya. Dan hanya perlu satu guru yang luar biasa untuk mengubah hidup ternyata ya Mas Ganjar ya, begitu. Ya, ada orang tua dan kemauan murid. Dan orang tua juga yang tentu ikut terlibat. Semua pihak, semua murid, semua guru, semua punya peran nyata. Gimana Mbak Yuni, kita punya pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber. Silakan Mbak Yuni.